kerjakan di dalamnya, harusnya kita renungkan apakah amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya tertolak, tiada nilai di sisi Allah. Menurut Umar bin Abdul Aziz saat berkhutbah pada hari raya Idul Fitri mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian juga memohon pada Allah agar amalan kalian diterima." Dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan Rabbku untuk beramal. Namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau ditolak Allah SWT. Salah satu tanda diterimanya amal kebaikan yang kita lakukan adalah kita diberi keistiqomahan dan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan setelahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, sesungguhnya Allah jika menerima amal kebaikan seorang hamba, maka Dia akan memberi taufik kepadanya untuk beramal soleh setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya. Sedangkan barang siapa mengerjakan amal kebaikan lalu kemudian dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterima amal kebaikan tersebut. Menurut Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah di dalam setahun penuh. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kita untuk semangat beribadah dan beramal soleh, karena Allah akan memberikan pahala berlipat ganda bagi mereka yang berhasil melakukan berbagai amal ibadah dan kebajikan. Maka nanti diharapkan setelah Ramadan semestinya kita harus terus berusaha mempertahankan ibadah dan amal soleh tersebut, baik secara kualitas dan kuantitas. Ibadah dan amal soleh itu tidak hanya disyariatkan untuk bulan Ramadan saja, tetapi juga diperintahkan sepanjang masa selama kita hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat ke-56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu kita harus istiqomah dalam beramal. Pada suatu saat Ibunda Aisyah istri Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Nabi menjawab, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten, terus-menerus dilakukan meski hanya sedikit." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah telah mencontohkan doa pada kita semua. Doa yang sering beliau ucapkan adalah doa dalam meminta keistiqomahan. Dari Syair bin Ausyab berkata, "Aku berkata kepada Ummu Salamah, 'Wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah yang paling sering beliau baca apabila bersamamu?' Ia berkata, doa beliau yang paling sering adalah, 'Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik,' yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka kita sebagai hamba Allah yang belum dijamin surga, belum ada jaminan bahwa setiap sujud dan tobat kita diterima oleh Allah SWT, maka pantas untuk meminta keistiqomahan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, keistiqomahan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu kutum dari saya. Bila taib hidayah. Wassalamualaikum